Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan video aku di channel aku Mamamia. Oke, sekarang aku udah santai. Aku udah mandiin mbah aku juga udah minum sup. Jadi kalau sore-sore gini tuh aku tuh pengennya selalu bahagia, selalu happy karena aku menyapa kalian semua. Dan alhamdulillah ya. Oke, sekarang sekarang kita ngobrolin apa ya? Eh, Kalau ada orang yang merendahkan kita, misalnya orang itu nyebelin banget kan ya, entah itu bos atau temen atau siapa aja gitu ya. Terus apa sih yang harus kita lakukan gitu? Apalagi kalau kita itu kerja di Hong Kong atau kerja di luar negeri atau jadi TKI dimanapun kita berada ya, yang kita itu masih terikat dengan, mungkin kita masih ibaratnya itu masih potongan gaji. Terus nggak mungkin kan tiba-tiba kita itu minta pulang gitu, minta dipulangin, kan nggak mungkin gitu loh. Selain dari kalau kita itu harus membenahi apa yang kita perbaiki dulu gitu loh, diri kita dulu gitu. Jadi kadang-kadang itu kita itu dalam keadaan yang kita itu nggak mampu untuk mengatur orang lain gitu loh. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu kan, kita itu pasti kadang drop banget gitu ya, kadang ingin keluar dari situ gitu. Apa sih yang harus kita lakukan gitu? Kalau menurut aku sih ya, kalau memang orang lain itu selagi belum mengancam nyawa kita atau belum, misalnya dia itu melakukan kekerasan fisik ke kita, ya itu harus dipertahankan dulu gitu loh. Karena kita itu kadang-kadang itu berada di situasi yang kita itu harus bertahan gitu dengan berbagai cara. Dan apa yang harus kita lakukan? Oke, dan apa yang harus kita lakukan sih ketika orang lain itu nyebelin banget dan kita itu harus terpaksa di circle-nya mereka itu, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa kan? Terus apa yang harus kita lakukan? Oke, menurut aku itu yang pertama itu kita harus lebih menyayangi diri kita sendiri dulu gitu loh. Misalnya itu dengan cara kita kalau misalnya lagi dimarah-marahin sama orang ya, kita selalu dicari-cari kesalahannya, seakan-akan kita tuh jelek banget gitu kan ya. Kita itu terkadang itu kita mikir, apa aku jelek banget kayak gitu sih, kok nggak ada ya, oh memang bener aku kayak gitu. Lama-lama itu kita tersugesti ya guys, jadi kita merasa, oh mungkin aku memang kayak gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya guys. Jadi kita itu harus selalu menasehati diri sendiri. Enggak, kita itu ngomong pada diri sendiri yang pertama ya, enggak, kamu itu enggak kayak gitu gitu. Misalnya kamu itu wajar melakukan kesalahan karena kamu itu baru gitu loh. Jadi kita itu harus selalu ngobrol sama diri kita sendiri ya guys gitu. Kita harus menyemangati diri sendiri gitu, yang pertama. Oke, yang kedua mungkin kita itu harus, ya lebih kurang seperti itu, kita harus selalu mensupport diri kita. Ayo semangat, kamu pasti bisa gitu, tinggal sebentar lagi kamu pasti bisa, ayo gitu. Oke, dan yang terakhir itu menurut aku itu memang ini terakhir tapi itu penting banget ya guys. Itu adalah akar dari segala akar atau fondasi dari yang paling menguatkan kita banget gitu loh. Jadi setiap kali mau maksudnya udah aktivitas gitu ya, atau sebelum tidur itu, setiap hari itu aku selalu, ya Allah terima kasih banget karena hari ini aku sudah bisa melaksanakan pekerjaan dengan lancar semuanya. Terima kasih ya Allah. Atau kita berdoa dengan di agama kita masing-masing ya. Karena aku Islam, jadi aku berdoanya begitu gitu. Kita itu bersyukur, ya Allah terima kasih karena engkau udah memberikan aku badan yang sehat, otak yang bisa berpikir. Terus kita juga berterima kasih kepada kaki dan tangan kita ya guys, yang kita jarang banget
jarang banget ingat adalah tangan dan kaki kita itu yang sudah membantu kita setiap hari untuk bekerja, betul nggak guys? Terus jantung kita juga, kita itu jarang banget berterima kasih kepada jantung kita, kepada darah kita yang selalu mengalir, yang selalu membantu kita mencari rezeki, terus kepada mata kita, kepada otak kita yang kita itu masih bisa berpikir secara waras kan di sini gitu loh. Jadi dari semua itulah, dari anggota badan kita gitu, kita berterima kasih satu-satu karena udah membantu kita seharian. Terus kita juga mengajak mereka, ayo kita sama-sama uh, semangat lagi. Terus kita adalah hamba Allah semua, badanku ini satu, kita itu harus sama-sama bangkit, kita sama-sama gitu loh. Jadi ayo kita pasrah kepada Allah gitu. Kalau aku seperti itu ya guys. Oke, itu adalah sedikit ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol mungkin di sela-sela waktu aku sebelum aku masak. Kita ketemu lagi di channel berikutnya. Bye bye, jangan lupa subscribe. Bye. Oke ya guys, terus yang selanjutnya kita itu harus mengalihkan pikiran kita sebisa mungkin. Itu kita itu, kalau orang sini ya guys, itu biasanya itu ketika mereka marah ya marah, habis itu ya sudah. Apakah dengan cara mereka ngomong itu, mungkin cara ngomongnya itu memang agak nada yang tinggi gitu, terus membuat kita tersinggung karena kita memang belum biasa ya guys ya. Orang sini memang kebiasaannya tuh seperti itu kalau ngomong, karena setiap daerah kan, setiap negara itu kan mempunyai ciri khas masing-masing gitu kan ya, orang-orangnya juga nggak ada yang sama gitu kan ya. Jadi kita mikir aja yang positif gitu kan. Jadi mungkin kita itu belum terbiasa dengan kata-kata mereka gitu, mungkin kita yang mungkin kita yang tersinggungan atau gimana gitu kan ya. Jadi usahakan itu pikiran kita itu alihkan ke tempat lain gitu loh, yang kita sukai khususnya ya. Mungkin kita itu belajar ngedance, atau kita itu banyak-banyak belajar dari YouTube dan misalnya tutorial atau apa gitu, intinya yang tentang apa yang bisa memajukan diri kita gitu. Misalnya kita belajar memasak, mana tahu dengan kita memasak, pintar memasak, terus majikan lebih sayang pada kita kan gitu. Terus performa di tempat kerja kita meningkat atau gimana gitu. Atau mungkin kita lebih bisa memperdalami bahasa Inggris atau bahasa Kantonis gitu kan. Di HP kan sekarang banyak kan, kalau kita itu nggak sempet atau kita nggak ada biaya untuk ikut kursus atau gimana gitu loh kayak guys. Oke, yang ketiga, kita itu harus selalu berpikiran maju ya guys. Jadi apapun yang orang lain katakan, kita itu kalau bisa itu jangan pedulikan. Kita ambil seperlunya saja. Terus kita itu harus lebih banyak belajar, apalagi zaman sekarang ya guys, yang kita itu bisa ambil pelajaran dari mana-mana saja. Pokoknya kita itu selalu berusaha itu untuk terus maju gitu loh. Kita itu bisa belajar dari banyak sumbernya, apalagi kalau kita di Hong Kong itu kita itu pasti diizinkan untuk libur ya guys. Jadi kita itu bisa belajar dari orang sini, orang sekeliling sini gitu. Hal-hal yang positif kita ambil, yang negatif ya nggak usah diambil gitu. Terus kita juga pastikan, kebanyakan itu sekarang boleh pegang HP gitu, kita bisa belajar dari HP atau dari mana gitu loh ya guys. Terus